Yusuf taat secara terus menerus alias tekun. Ya, tadi di awal saya menyebut ada 6 kasus di mana dia taat. Disuruh ambil Maria sebagai istri, taat. Disuruh beri nama Yesus, taat. Disuruh lari ke Mesir, taat. Disuruh tinggal di Mesir, taat. Pulang dari Mesir, taat. Kembali ke tanah Israel, taat. Dan tinggal di Nazaret, taat. 6 kali ketaatan, taat. Maka kita bisa belajar, ketaatan Yusuf itu adalah ketaatan yang terus menerus, ketaatan yang tekun. Dia tidak taat satu kali lalu tidak taat, lalu taat, lalu tidak taat, lalu taat lagi, lalu tidak taat lagi, lalu taat. Tidak, itu bukan ketaatan. Ketaatan sejati itu adalah ketaatan yang terus menerus, berusaha. Memang mungkin hal yang sukar untuk terus taat, tapi itulah yang menjadi perjuangan kita, bahwa seharusnya ketaatan itu seperti itu. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia diutus Bapaknya untuk menebus kita orang berdosa. Dan dia taat kepada Bapa, turun ke dunia ini. Lalu dia harus pikul salib, dia harus menderita dan mati di kayu salib menggantikan kita. Tapi saudara, pikirkan apa jadinya kalau Yesus tidak tekun pikul salib. Jikalau Yesus waktu pikul salib, terlalu capek, lepas di tengah jalan, semua kita masuk neraka. Jikalau Yesus tidak tekun menderita, jangan pikir Yesus baru menderita waktu di kayu salib. Tidak. Penderitaan Yesus sudah dimulai sejak dia lahir ke dalam dunia ini. Terus menderita, makin lama penderitaannya makin naik. Klimaks penderitaannya di kayu salib. Dan dalam penderitaan sejak hari pertama Yesus turun ke dalam dunia, dia terus tekun dalam penderitaan itu, terus taat dalam penderitaan itu. Sampai penderitaan yang terbesar, yaitu di atas kayu salib. Dan ternyata Yesus tekun menderita, tekun ikut pikul salib. Coba perhatikan Ibrani 12:23. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita. Ayat 13. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang seberat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Yesus tekun dalam penderitaan, tekun pikul salib. Seandainya Yesus tidak tekun, tidak ada penebusan dosa. Saudara mau hidup baik bagaimanapun juga tetap masuk neraka. Ingat ya, saya selalu bilang syarat masuk neraka itu dosa satu. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Kalau upah dosa-dosa ialah maut, dosa banyak baru masuk neraka. Tapi upah dosa adalah maut. Satu dosa cukup maut, masuk neraka. Dan manusia tidak bisa selamat dengan cara apapun. Orang bilang mau berbuat baik, beramal saleh, tidak bisa. Kekristenan memang berbeda dari seluruh agama di dunia. Agama di dunia ini mengajarkan kalau orang taat dia masuk surga, kalau orang baik dia masuk surga, kalau orang saleh dia masuk surga. Kekristenan mengajarkan amal saleh, perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. 1000 kali orang berbuat baik, ada satu dosa harus masuk neraka. Dan saya kira kita semua tahu hukum di dunia ini tidak pernah ada perbuatan baik menutupi pelanggaran kita kan. Kalau Bapak tidak pakai helm, lalu polisi tangkap Bapak, lalu dia kasih surat tilang, nanti hari Senin minggu depan sidang di pengadilan. Bapak bilang siap. Bapak tahu hari Senin masih 1 minggu. Hari Selasanya Bapak bawa, ada panti asuhan sumbang. Ya, hari Rabu itu ada korban bencana sumbang, ada panti jompo sumbang, ada pembangunan gereja sumbang. Sampai tiba hari sidang. Hakim bertanya, Bapak benarkah hari Senin lalu Bapak melanggar peraturan lalu lintas tidak pakai helm? Benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu, hari Selasa saya sudah bawa bantuan ke panti asuhan. Hari Selasa sudah bantu korban bencana, ini bukti transfernya. Hari Rabu sudah bantu ke panti jompo, ini dokumentasi fotonya. Kira-kira hakim itu akan bebaskan Bapak? Pikir baik-baik. Hakim itu akan bebaskan Bapak? Hakim itu pasti bebaskan Bapak kalau dia gila, ya kan? Tapi kalau dia waras, tidak peduli kamu mau panti asuhan ke panti jompo ke apapun, pelanggaran tetap pelanggaran. Kebaikanmu tidak bisa menutupi pelanggaranmu. Begitu juga semua amal saleh kita tidak bisa menutupi dosa. Satu dosa pun tidak bisa ditutupi 1000 kebaikan. Apalagi kita punya dosa ini begitu banyak, mau tutup pakai apa? Bahkan dengar baik-baik, bahkan berhenti berdosa tidak bisa menyelamatkan saudara. Di sini ada seorang perampok, pasti mati masuk neraka. Lalu perampoknya berhenti merampok, sekarang tidak merampok lagi. Mati masuk mana? Tetap masuk neraka. Kenapa begitu Pak Pendeta? Karena menurut Alkitab kita,
Dosa itu hutang di hadapan Allah. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Doa Bapa kami itu ya. Kata kesalahan itu bahasa asli Alkitabnya opelema. Artinya ampunilah hutang kami. Jadi hari ini mabok hutang 1. Iri hati hutang 2, gosip hutang ketiga, pukul istri hutang keempat. Tiap hari hutang. Sekarang saya tanya saudara, bisakah hutang dihapus dengan berhenti hutang? Saya punya hutang, saya punya kebutuhan, saya pinjam Bapak 100 juta, Bapak kasih 100 juta. Minggu depan Bapak 100 juta lagi, Bapak kasih lagi. Minggu berikut Bapak 100 juta lagi. Terus sampai 1 miliar. Saya mau pinjam lagi, marahlah si Bapak. Pak Esra, ini utang sudah 1 miliar, utang terus sudah 1 miliar. Lalu saya bilang, Pak jangan marah-marah, janji deh mulai sekarang saya berhenti hutang, tidak hutang lagi. Saya tobat, tidak hutang lagi. Terima kasih, permisi. Masalah selesai? Tidak. Kenapa? Karena hutang belum bayar, ya kan? Berhenti hutang itu nomor 2. Nomor 1 bayar dulu hutangmu. Berhenti berdosa itu nomor 2. Nomor 1 bayar dulu dosamu. Bayar pakai apa? Upah dosa ialah maut. Bayar pakai nyawa. Jadi kau mati baru selesai. Tapi disitulah Tuhan mengasihi kita. Dia nggak mau kita yang binasa. Makanya anaknya Yesus Kristus diutus supaya mati menggantikan kita. Jadi Yesus datang tuh untuk mati. Ada orang Islam bilang pada saya, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa? Saya jawab gampang, karena dia memang datang untuk mati. Kalau mau selamat gak usah datang sekalian. Yesus datang untuk mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Yesus tidak mau mati, tidak bisa mati. Mengapa dia bisa mati? Karena dia jadi manusia supaya bisa mati. Natal itu kan Allah jadi manusia. Kalau Allah tinggal di surga, siapa bisa bikin mati Allah? Tapi supaya mati perlu datang sebagai manusia. Kalau Yesus tidak mau mati, tidak ada yang bisa menyentuh dia. Karena di doa di Taman Getsemani, waktu mereka mau tangkap dia, dia bangun dan dia bilang, siapa yang kamu cari? Mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Lalu dia mengucapkan 2 kata, ego eimi, akulah dia. Jatuhlah mereka ke tanah. Maka Charles Haddon Spurgeon berkata, bayangkan Yesus hanya mengucapkan 2 kata, akulah dia. Terlempar mereka ke tanah. Seandainya dia perpanjang jadi 10 kata, bukan terlempar ke tanah, tapi terlempar ke neraka. Kalau Yesus mau selamat bisa. Begitu Petrus ambil pedang potong telinga hamba imam besar. Petrus bilang, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat menyelamatkan aku? Kata malaikat, kata pasukan di situ dalam bahasa Yunani adalah legion. Legion itu istilah militer Romawi. 1 legion 6.000 tentara. Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion? 1 legion 6.000. Maka 12 legion 72.000. Tapi Yesus tidak bilang 12, lebih dari 12. Berarti Yesus bisa panggil lebih dari 72.000 malaikat bela Yesus. 1 malaikat pernah bunuh orang 185.000 orang dalam 1 malam. 1 malaikat. Kalau 72.000 malaikat. Jadi kalau Yesus mau lolos bisa. Tapi kalau Yesus meloloskan diri dan tidak mati, kita semua masuk neraka. Karena tidak ada penebusan. Berbuat baik tidak bisa, bertobat dari dosa tanpa pembayaran tidak bisa. Yesus naik ke atas kayu salib, itu membayar hutang dosa kita. Makanya di atas kayu salib dia bilang, sudah genap. Sudah selesai, sudah lunas. Artinya seluruh hutang dosamu sudah dibayar lunas. Maka sekarang orang percaya Yesus bisa pergi ke surga. Nah, untung Yesus tekun. Seandainya Yesus stop di jalan, dia menanggung seluruh dosa kita. Saya selalu bilang, saya tuh bersyukur tiap kali dengar Yesus bilang, di atas kayu salib sudah selesai. Maksudnya seluruh hutang dosa saya selesai. Seandainya Yesus bilang, hampir selesai, kau dan saya tetap masuk neraka. Seandainya Yesus bilang, sebagian besar sudah selesai, kau tanggung sebagian kecil, tetap masuk neraka. Karena syarat masuk neraka dosa 1. Tapi bersyukurnya Yesus bilang, sudah selesai. Kalau saya utang 1 miliar kepada Bapak tadi, saya nggak bisa bayar. Datanglah juru selamat saya, Ibu. Dan Ibu bayar hutang saya. Kan hutang saya 1 miliar, Ibu bayar 900 juta. Pak Esra, hampir selesai. Saya masih takut? Masih dong, masih 100 juta nih. Saya tidak bisa lolos biarpun sudah dibayar. Tapi bayarnya belum tuntas. Tapi waktu Ibu bayar 1 miliar, Pak Esra, sudah selesai. Saya masih takut? Enggak, saya bisa ditagih lagi. Kalau tagih lagi kurang ajar. Hutang sudah dibayar, kok ditanggung? Hutangnya sudah dibayar oleh juru selamat saya. Kenapa tagihnya pada saya? Yesus sudah membayar seluruh hutang dosa kita kepada Allah. Dan bilang, sudah selesai. Bisakah Allah menuntut hutang, bayaran hutang itu dari kita? Tidak. Makanya dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Hukuman sudah ditanggung Kristus. Berarti orang yang sudah percaya, Yesus bilang, aku berikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Maka hanya orang Kristen yang punya kepastian keselamatan. Makanya kemarin saya khotbah di GBI mana saya bilang, kalau orang sudah punya Kristus,
Mati kapan saja, mati di mana saja, mati dalam keadaan apa saja, dia pasti masuk surga. Karena Yesus janji hidup yang kekal. Baca di koran, telah meninggal dunia dengan tenang, bapak ini, bapak itu. Tapi tidak semua orang meninggal dunia dengan tenang kan. Ada yang meninggal sambil meronta-ronta waktu kena aliran listrik. Dia meronta-ronta dulu baru mati. Mau meronta-ronta atau tenang, kalau saudara punya Kristus, saudara pasti diselamatkan. Tapi itu terjadi karena Yesus tekun memikul salib. Kalau dia tidak tekun, binasalah kita. Ya, ketekunan Yesus ini harus menjadi dasar ketekunan kita. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita, marilah menanggalkan semua beban dan dosa dan begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Di perjanjian lama ada Yusuf yang lain, Yusuf yang di rumah Potifar, dan dikatakan istri Potifar menggoda Yusuf. Tapi istri Potifar tidak hanya menggoda dengan tekun. Ya, coba lihat Kejadian 39:10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Hari ke hari, jadi bukan bujuk satu kali, bukan rayu satu kali. Dari hari ke hari, berarti istri Potifar tekun membujuk. Tapi Yusuf, dia tidak mendengar bujukan itu, berarti Yusuf juga tekun menolak dosa. Ya, saya kutip dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bunyinya begini. Tapi dari hari ke hari perempuan itu terus menerus merayu dia. Walaupun Yusuf menolak sedapat mungkin menjauhkan diri daripadanya. Yusuf tekun. Kalau Yusuf hanya tolak satu kali, sedangkan istri Potifar goda secara tekun, ya gampang jatuhlah. Kalau godaan datang secara tekun, maka menolak godaan itu juga butuh ketekunan. Jadi memang ketaatan itu harus disertai ketekunan. Kita harus baca Alkitab. Kita harus mengajar firman Tuhan. Tapi harus tekun. 1 Timotius 4 ayat 13. Bertekunlah dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Apakah dalam belajar firman saudara tekun? Kita harus bersekutu, harus beribadah dengan saudara-saudara seiman. Tapi harus tekun. Kisah 2 ayat 46. Dengan tekun mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dan mereka berdoa memecahkan roti. Kita harus berdoa, tapi doa juga harus tekun. Roma 12 ayat 12. Bertekunlah dalam doa. Kita harus berbuat baik, tapi berbuat baiknya harus tekun. Roma 2 ayat 6 ayat 7. Ya, kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, kita harus melayani, tapi melayani juga harus tekun. Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu, pelayananmu, ketekunanmu, pekerjaanmu. Berarti melayani Tuhan butuh ketekunan. Nah, maka ketekunanlah yang menyebabkan perjuangan kita, pelayanan kita menjadi berhasil. Dalam Lukas 8 ayat 15, yang jatuh, ini tentang benih, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman, menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ibrani 10. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru.
Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.